Seorang pangeran melihat wanita itu diperlakukan tidak baik oleh ibu dan saudara tirinya. Dia tampak kasihan melihat wanita itu yang dipaksa untuk mencuci pakaian di sungai. Dengan sedih wanita itu memungut baju-baju itu lalu pergi ke sungai. Kedua wanita jahat ini pun tampak mencibirnya dan menertawakannya. Nah, si pangeran yang ternyata menyukai putri ini mengikutinya ke sungai. Dia menegur putri yang takut memintanya pergi karena jika ibu dan saudara-saudara tirinya tahu, maka dia akan marah. Pangeran tersenyum dan berjanji akan kembali menemuinya lagi. Lalu dia pun pergi. Pangeran itu pun kembali menemui kedua penjaganya dan mengatakan bahwa dia telah berhasil menemukan cinta pertamanya. Keesokan harinya di istana ini teman ayahnya datang ingin menjodohkannya. Si pangeran tentunya menerima demi persahabatan ayahnya itu. Di saat malam-malam di sini putri menangis sendirian. Dia merasa lapar karena tidak diberi makan oleh ibu tirinya, sehingga dia pun berusaha tidur sambil menahan laparnya itu. Nah, ketika pagi tiba, putri ke belakang rumahnya. Dia mengambil telur-telur hasil ternakannya itu untuk dia jual di pasar. Di sisi lain, saudara tirinya ini melihat seseorang datang. Dia pun mendekati orang itu. Melihat penampilannya yang seperti pengemis, wanita ini mengusirnya. Dia menghardik orang itu dengan kata-kata yang kasar. Bahkan satu keluarganya yang lain pun ikut menghardik orang itu dan mengusirnya. Termasuk si Udin pun ikut mengusir orang asing itu. Maka orang asing ini pun pergi dan tanpa terduga ternyata dia adalah pangeran yang sengaja menyamar untuk menguji mereka. Nah, di sini si pangeran sedikit bingung mengapa putri berubah jahat. Sedang di sisi lain, putri yang tengah menemui pohon emasnya diikuti oleh saudara-saudara tirinya. Mereka melihat putri bersama ibunya. Lalu kedua saudara tiri ini pun berniat mencabut pohon emas itu. Mereka pun melepaskan sapi-sapi milik putri. Setelah berhasil, keduanya pun hendak pulang untuk memanggil ibunya. Tapi mereka tiba-tiba saja terjatuh. Hal itu membuat keduanya ketakutan dan terbirit-birit pergi menuju ibunya. Saat sampai di rumah, mereka mengadukan pohon emas itu. Dengan bergegas mereka ini pun pergi melihat pohon emas itu dan berniat ingin mengambilnya. Setelah mereka yakin bahwa suasana aman, perlahan mereka mendekati pohon itu. Tapi pohon itu tak bisa mereka sentuh. Malah ketiganya terpental seperti ada yang mendorong mereka. Saat di rumah itu, Udin heran mengapa ketiga wanita itu lari terbirit-birit seperti melihat setan. Nah, ketiganya pun kemudian berniat pergi ke dukun. Maka pergilah mereka. Udin pun hanya terperangah melihat mereka bertiga. Dan setelah sampai di tempat si dukun, wanita ini mengatakan bahwa arwah non telah berubah menjadi pohon emas. Dan wanita itu pun meminta agar si dukun melenyapkan pohon itu. Dengan tertawa, dukun meminta sejumlah bayaran. Wanita itu pun tentu memberikannya. Sedang di sisi lain, pangeran ini masih terbayang putri saat di sungai. Dan dia pun masih dilema dengan wajah yang mirip dengan putri saat di rumah itu. Bersamaan dengan itu, si dukun ini pun menunaikan janjinya. Dia mendatangi pohon emas itu saat malam hari dan membaca-bacakan mantra untuk melenyapkannya. Seketika arwah Nur pun muncul. Si dukun itu pun terus komat-kamit membacakan mantranya. Saat si dukun ingin meniupkan mantranya, dia seperti sesak napas, lalu tubuhnya terjatuh. Di sini, dia pun tak bisa mengalahkan kekuatan yang ada pada pohon itu. Keesokan paginya, wanita ini kembali datang ke dukun. Dia menanyakan hasilnya. Si dukun pun mengatakan bahwa pohon itu terlalu kuat sehingga dia tak bisa melenyapkannya. Sedang di sini pangeran tak sengaja melihat putri tengah bersama pohon emas itu. Dan saat putri pergi, pangeran menemuinya di jalan. Putri meminta pangeran pergi karena dia takut saudara tirinya akan melihatnya. Dan benar saja, kedua wanita itu melihatnya. Dan saat putri sampai di rumah, putri dipukul oleh ibu tirinya karena dilaporkan bertemu laki-laki. Pangeran hanya melihat dari kejauhan dan dia pun mengerti jika putri mirip dengan saudara tirinya. Dan ketika mendengar pernyataan dari ketiganya bahwa si putri bertemu laki-laki asing, Udin tersulut emosi dan memukulinya. Putri mengatakan bahwa dia tidak mengenal laki-laki itu dan dia tidak melakukan apapun. Tapi Udin tak percaya dan terus memukulinya. Di sini pangeran sangat kasihan melihat si putri itu. Wanita ini akhirnya babak belur setelah dipukuli sang ayah. Tubuhnya penuh dengan memar. Dia terus menangis meratapi nasibnya yang malang itu. Sedang si dukun ini masih belum kapok. Dia mencoba kembali mendatangi pohon emas itu. Arwah Nur pun muncul ingin menghalanginya. Si dukun membacakan mantranya, tapi mantranya itu tidak mempan. Si dukun pun akhirnya harus kembali dengan kekalahannya. Di sisi lain, pangeran ini mendatangi rumah itu. Dia bertemu si ibu tiri dan saudara-saudara tirinya.
Pangeran menanyakan keberadaan putri, tapi mereka menutupinya dan malah kedua gadis ini kegancenan seperti ulat bulu mencari perhatian si pangeran. Pangeran yang tak menyukai tingkah laku mereka memaksa menerobos masuk ke rumah itu dan dia melihat putri tergeletak pingsan di dalam keadaan lemah. Pangeran dengan segera membawa putri ke istana. Di istana itu pangeran mengatakan kepada ayahnya bahwa dia ingin meminang putri. Sang ayah tentu menyetujui. Nah, putri yang mulai sadar dari pingsannya melihat pangeran itu. Dia menangis menahan kesedihannya. Saat pagi tiba, putri pun memaksa pulang. Pangeran mencoba mencegahnya, tapi putri tetap tak ingin di sana. Dia memaksa ingin pulang. Dia pun menemui pohon emasnya dan berbincang dengan si ibu. Nah, sesaat setelah putri pergi, pangeran menemui pohon emas itu dan meminta agar direstui untuk menikah dengan putri. Arwanor tentu menyetujui karena pangeran itu baik. Si pangeran pun menemui putri dan mengajaknya menemui pohon emas itu. Dia mengatakan jika dia sudah menemui pohon emas itu dan telah meminta restu kepada ibunya. Saat di sana, pangeran meminta putri untuk mencabut pohon itu untuk dipindahkan ke istana. Jika tidak berhasil, maka dia tidak akan memaksanya untuk menikah dengannya. Putri pun setuju. Putri pun bersimpuh di depan pohon emas itu dan meminta agar ibunya memindahkan pohon itu jika merestuinya dengan pangeran. Dan benar saja, pohon itu pun perlahan terangkat dan berada di istana. Dia mengambang di udara, disaksikan oleh penduduk istana. Mereka semua bersimpuh di hadapan pohon emas itu. Dengan keberhasilan putri memindahkan pohon emas itu, maka dipinanglah putri sebagai ibu ratu. Dia menikah dengan pangeran. Di sana putri hidup dengan penuh kasih sayang dari pangeran. Sedang di sini wanita-wanita jahat ini iri dengki dan jadi sedih karena mereka tidak bisa memikat hati si pangeran. Arwanor akhirnya harus kembali ke dunia Yama karena tugasnya melindungi si anak telah selesai dan putri pun telah menemukan orang yang baik yang akan selalu melindunginya. Putri menangis tak sanggup kehilangan sang ibu untuk selama-lamanya sehingga dengan kejadian itu putri jadi murung dan malamnya dia menceritakan hal itu kepada sang suami. Pangeran pun mengerti betul betapa sedihnya hati istrinya itu. Dia pun berusaha menenangkan putri dan memeluknya. Nah, adegan ini ternyata dilihat oleh si selir. Muncullah rasa cemburu dan benci kepada si putri, sehingga dia pun berusaha untuk menyingkirkan putri dari istana itu. Malamnya saat tengah berdoa di depan pohon emas itu, seseorang bertopeng mendekatinya lalu membius putri hingga pingsan. Putri kemudian dibawa lari dari sana. Nah, atas hilangnya putri ini seisi istana jadi heboh dan pangeran pun meminta untuk memeriksa seluruh lokasi. Tak tahunya putri ini ditemukan di penjara bawah tanah. Pangeran pun segera membawa putri ke istana untuk dirawat karena kondisinya yang lemah. Nah, setelah beberapa waktu lamanya, saudara-saudara tiri ini sepertinya tak bisa hidup tenang. Mereka mengirimkan surat kepada putri dengan dalih ayahnya sakit. Putri yang khawatir akan kondisi sang ayah meminta izin kepada pangeran untuk keluar istana untuk menjenguk ayahnya yang sakit. Pangeran pun mengizinkan. Maka pergilah mereka dengan didampingi penjaga istana dan pelayan setia istana. Sesampainya di rumah itu, putri disambut oleh ibu tiri dan saudara tirinya itu. Namun anehnya, mereka meminta putri untuk mengganti pakaian dan mandi terlebih dahulu sebelum melihat sang ayah. Putri yang tak menaruh curiga pun menuruti. Dia masuk ke kamar mandi dan melepaskan seluruh perhiasan dan pakaiannya. Dan sesuatu hal yang tak terduga, putri tiba-tiba terjatuh dan tubuhnya masuk ke dalam kuali besar yang berada di bawah rumah itu. Karena masuk ke dalam air panas mendidih, putri pun mengerang kepanasan hingga harus membuatnya meninggal. Sedang di sisi lain, saudara tiri yang mirip dengan putri ini mengambil dan memakai perhiasan serta baju putri, lalu dia berpura-pura jadi putri. Nah, ketika akan pergi ke istana, pelayan ini merasa curiga. Mereka semua merasa putri ini berubah jadi wanita yang agresif dan angkuh. Putri palsu ini pun menaiki tandu itu dan memerintahkan mereka semua untuk berjalan. Dukun jahat ini lalu menyihir si wanita itu menjadi seonggok tulang. Tulang itu terbengkalai di hutan ini. Lalu Dewi Kayangan datang merubah tulang itu menjadi seekor burung. Di sisi lain, saudara tiri ini mulai hidup di istana itu. Dia sangat senang karena hidupnya jadi bergelimangan harta. Sikap angkuh dan jahatnya itu membuat pelayan-pelayan di sana semakin meragukan dirinya, termasuk juga si pangeran. Pangeran jadi berpikir sepertinya ada yang tidak beres dengan putri ini. Semenjak kepulangannya dari rumah ortunya itu, terlebih lagi keraguannya itu pun semakin besar saat melihat istrinya bermain kasar kepada pelayan.
Pangeran sangat marah dan dia memperingatkan istrinya itu untuk tidak mengulanginya lagi. Dan di malam itulah saat istri palsu itu pergi, seekor burung datang menghampiri pangeran yang tengah galau. Di sana pangeran kaget karena burung itu mengajaknya berbicara. Dia mengatakan bahwa dia adalah putri. Pangeran pun sedikit ragu. Lalu putri yang telah jadi burung menceritakan kejadian yang telah menimpanya. Mendengar itu pangeran sangat marah dan akhirnya kecurigaannya selama ini akhirnya terjawab. Dengan begitu pangeran ini pun memerintahkan prajurit untuk menangkap saudara tiri yang jahat itu dan memberinya hukuman mati karena telah melakukan kejahatan besar di istana. Nah, mayat dari saudara tiri ini pun diperintahkan untuk dikembalikan kepada ortunya. Maka prajurit ini pun pergi. Mereka bersusah payah membawanya ke rumah itu. Di sana keluarga ini sangat kaget ketika mengetahui rombongan kerajaan mendatangi rumah mereka. Dengan wajah berseri-seri mereka menyambut rombongan itu dan mereka pun mengira bahwa apa yang dibawa dalam guci besar itu adalah emas. Dengan bahagia mereka pun menerima hadiah yang diberikan oleh pangeran. Dengan sedikit kesusahan mereka membawa guci itu ke dalam rumah. Nah, selepas kepergian rombongan itu, keluarga ini belum membukanya. Si ibu tiri ini kesal karena merasa anaknya tidak lagi peduli sehingga tidak mendatangi mereka dan hanya mengirimkan hadiah saja. Wanita ini kaget ketika melihat isi guci itu ternyata berisi tubuh anaknya yang telah dipotong-potong. Ibu ini menangis histeris tak menyangka jika anaknya bernasib malang. Mereka semua pun merasa ketakutan dan akhirnya mereka memutuskan untuk kabur dari tempat itu karena takut jika pangeran akan menangkap mereka. Setelah sampai di hutan ini, Udin memutuskan untuk berpisah dengan mereka dan dengan terpaksa Udin meninggalkan mereka di sana. Dia kemudian pergi ke kuil. Saat di kuil, Udin ingin bertobat dan ketika biksu membacakan doa-doa untuknya, Udin ini seketika terlepas dari pelet itu. Dia pun terbayang seluruh kejadian di masa lalunya. Disinilah Udin sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan besar akibat ulah si istri kedua yang jahat itu. Nah, setelah selesai Udin ini pun kembali menemui istri keduanya. Di sana Udin menyalahkan wanita itu. Dia dengan kesal menyalahkan wanita itu karena telah menghancurkan hidupnya dan keluarganya. Wanita jahat itu tentu tak terima disalahkan. Dia membela dirinya atas nama cinta. Udin yang sudah mengetahui keburukan wanita itu akhirnya memutuskan meninggalkan mereka. Sedang di sisi lain di istana ini, pangeran tengah berkomunikasi dengan putri yang menjelma jadi burung. Nah, karena selir ini dari awal membenci putri, dia pun mencuri burung itu. Selir itu lalu meminta pelayannya untuk memasak burung itu. Kedua pelayan ini pun mencabut bulu burung itu. Karena susah, mereka ingin mengambil pisau dan meninggalkan burung itu di sana sendirian. Saat mereka kembali, burung itu telah kabur. Jadi si pelayan ini terpaksa memasak burung yang lain. Saat telah dimasak, selir ini pun melahap makanannya tanpa tahu jika sebenarnya dia telah dibohongi oleh pelayannya sendiri. Nah, pangeran yang kehilangan burungnya mengerahkan seluruh prajurit mencarinya. Sesuatu hal yang tak terduga, akibat kejahatan yang dia lakukan saat tengah tidur, tikus ini keluar dari sarangnya dan menggigitnya. Karena kesal, dia ini pun membakar sarang-sarang hewan itu. Sedang si selir ini pergi untuk berobat. Dia mencari orang pintar. Setelah dapat, dia meminta untuk disembuhkan. Setelahnya, dia pun meminta ilmu sihir untuk pangeran. Si dukun ini bukannya memberikan apa yang diinginkannya, tapi malah memukulinya. Dan tanpa disadari, ternyata dia adalah kesatria yang menyamar. Tanpa berlama-lama, kesatria ini pun menghabisi selir itu bersama pelayan-pelayan jahat ini. Udin akhirnya hidup terlunta-lunta. Dia melihat ada makanan dan dia ingin sekali memakannya karena sudah berhari-hari tak makan. Kedua orang ini mengusirnya karena mengenali wajahnya yang seorang buronan kerajaan. Dia pun dikejar hendak ditangkap. Udin lari terbirit-birit menghindari kedua orang itu. Di sisi lain, burung yang berhasil kabur ini berada di hutan. Dewi Kayangan kemudian datang dan merubahnya kembali jadi manusia. Si dukun yang jahat itu pun kembali ingin menghancurkan hidup putri. Tapi Lokta ini mencegahnya dan memusnahkan si dukun jahat itu. Ibu tiri dan anaknya yang terlunta-lunta di hutan ini sudah tidak mampu lagi berjalan sampai si anaknya ini meninggal. Ibu ini sedih bukan kepalang, namun akhirnya dia justru harus pergi untuk menyelamatkan dirinya. Namun karena dia sudah putus asa, dia pun akhirnya memutuskan bunuh diri. Putri yang telah jadi manusia kini tinggal bersama Lokta. Dia bertapa menyucikan dirinya. Nah, setelah beberapa tahun berlalu, putri ini merindukan pangeran. Dan
Saat dia tengah di tepi sungai, tiba-tiba terdengar suara bayi. Lokta mengambil bayi itu dan dirawatlah bayi itu di sana. Setelah anak itu besar, anak ini memiliki keistimewaan. Prajurit kerajaan menemukannya di pasar dan ketika mereka ingin mengangkat tubuhnya, tubuh anak itu sangat berat. Berita itu akhirnya sampai ke telinganya pangeran. Pangeran lalu mendatanginya dan menanyakan di mana keluarga anak itu. Anak itu pun memberitahukannya kepada pangeran. Pangeran yang penasaran lantas mendatangi tempat itu dan tanpa terduga dia bertemu putri di sana. Dengan perasaan bahagia, pangeran dan putri akhirnya berpelukan. Mereka saling berpelukan melepaskan kerinduannya. Putri pun menceritakan kejadian yang telah menimpanya, di mana dia diculik oleh selir dan dikuliti karena akan dimasak. Beruntungnya dia bisa kabur dan akhirnya bisa kembali jadi manusia. Mendengar cerita putri, pangeran sedih namun dia bersyukur akhirnya bisa membawa putri kembali bersamanya. Nah, beberapa hari berlalu, Lokta menemukan Udin terbaring di hutan sendirian. Di sana Udin meminta agar Lokta membimbingnya untuk bertobat. Dan di akhir kisah, akhirnya putri dan pangeran hidup bahagia dan film pun selesai.